Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu kakak lagi di materi fisika kelas 11 SMA, itu gelombang cahaya. Sebelum kakak jelaskan tentang gelombang cahaya, ada baiknya kakak ulang kembali tentang gelombang. Gelombang merupakan rambatan dari suatu usikan atau getaran. Berdasarkan media perantara, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik berdasarkan arah getarnya terbagi menjadi dua juga, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Berdasarkan amplitudo gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner atau gelombang tegak. Adapun contoh dari gelombang berjalan adalah gelombang pada air, gelombang bumi, gelombang cahaya. Sedangkan untuk gelombang stasioner atau gelombang tegak, contohnya adalah gelombang dawai pada gitar dan gelombang dawai pada biola. Coba Anda amati cahaya matahari yang dapat mencapai permukaan bumi walaupun di ruang hampa udara. Matahari merupakan sumber energi dan sumber cahaya yang paling besar bagi kehidupan manusia. Dengan adanya cahaya matahari, kehidupan makhluk hidup di bumi dapat berlangsung. Apa itu gelombang cahaya? Gelombang cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Sebagai salah satu gelombang, cahaya juga memiliki karakteristik yang sama dengan gelombang umumnya. Cahaya memiliki sifat-sifat umum gelombang, antara lain dapat merambat pada satu garis lurus dalam medium homogen, mengalami pemantulan atau pembiasan, mengalami lenturan atau difraksi, dan mengalami interferensi dan mengalami polarisasi. Adapun sifat-sifat gelombang cahaya, yang pertama, dispersi cahaya atau pembiasan cahaya. Dispersi cahaya atau pembiasan cahaya yaitu pembelokan cahaya. Contohnya yaitu pelangi. Yang kedua, interferensi cahaya. Interferensi cahaya merupakan penjumlahan superposisi dua gelombang cahaya atau lebih yang dapat menimbulkan terbentuknya gelombang lain. Adapun syarat suatu gelombang dapat berinterferensi adalah jika gelombang tersebut memiliki fase yang koheren atau sama. Yang ketiga, difraksi cahaya. Difraksi cahaya adalah peristiwa perubahan atau penyimpangan arah gerak cahaya saat melewati celah. Difraksi cahaya dapat terjadi pada beberapa keadaan. Yang pertama, difraksi celah tunggal, dan yang kedua, difraksi pada kisi. Yang terakhir, yaitu polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya merupakan berkurangnya intensitas cahaya yang diakibatkan oleh berkurangnya komponen pada gelombang cahaya. Polarisasi hanya dapat terjadi pada gelombang transversal. Polarisasi cahaya dapat terjadi akibat pemantulan atau pembiasan, absorpsi, dan hamburan. Inilah sedikit penjelasan tentang gelombang cahaya. Ayo kita masuk ke kuis. Kuis, jelaskan dan berikan contoh pemanfaatan gelombang cahaya dalam bidang teknologi. Silakan kirimkan jawaban di kolom komentar. Jawabannya ditunggu ya. Terima kasih sudah menonton. Subscribe ke kanal saya. Dadah. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.